Bab 471, Bingung. Julian mengembangkan energi sejatinya lagi. Setelah menyerap energi dingin di tubuh Priscilia, energi sejatinya meningkat dengan cepat. Hanya dalam setengah hari, dia mencapai puncak alam pertama dan hanya berjarak satu langkah dari dua alam. Meskipun tubuh Priscilia ajaib, jumlah energi dingin yang lahir di tubuhnya terbatas, dan dia hanya dapat menghasilkan sedikit setiap hari. Selama periode ini, Evelyn juga menggunakan energi sebenarnya untuk mengeluarkan banyak energi darinya. Julian perlu menunggu beberapa hari jika ingin menyerapnya lagi. Setelah Julian turun, Priscilia segera berpakaian dan turun bersama Evelyn. Ruang tamu. Evelyn berkata, selanjutnya, saya secara pribadi akan mengajari Priscilia cara berlatih seni bela diri. Fisik Priscilia sangat istimewa. Selama kemampuan pemahamannya cukup kuat, kecepatan peningkatan ki-nya tidak akan lebih lemah dari Anda. Memang, Julian mengangguk dan berkata, tubuhnya tampak seperti mesin yang bergerak terus-menerus, yang akan terus menghasilkan udara dingin. Selama udara dingin diserap, energi sebenarnya akan meningkat. Evelyn berkata lagi, menurut rencanaku, kamu akan menyerap energi dingin di tubuh Priscilia setiap 7 hari sekali. Kamu dapat menyerap dan memurnikan energi dingin yang terkumpul di tubuh Priscilia dalam waktu hampir 1 hari. Julian mengangguk. Dalam hal seni bela diri, dia hanya berada di level awal sekarang. Evelyn, yang tumbuh di keluarga Fisher, telah mengenal seni bela diri sejak dia masih kecil. Dibandingkan dengan Julian, dia adalah ahli seni bela diri. Evelyn memimpikannya sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, kakek berkata sebelumnya bahwa kamu dapat dengan bebas memasuki perpustakaan keluarga Fisher, yang berisi banyak rahasia seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari keluarga Fisher. Meskipun kamu telah mengembangkan energi sejatimu sekarang, tapi saya punya banyak kekuatan, tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Saya rasa Anda bisa memilih seni bela diri yang cocok untuk Anda. Mari kita bicarakan nanti. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Situasinya sekarang sangat istimewa. Keberadaan Sarah, Taraf dan Melanie masih belum diketahui. Belum jelas siapa orang yang diduga kakeknya. Aku akan pergi mencari King Kotake dan menanyakan situasinya. Dia berdiri, menyapa Priscilia dan Evelyn lalu keluar. Pergi ke garasi dan pergi ke area militer. King Kotake sedang mengadakan pertemuan. Ketika Julian tiba, dia mengakhiri pertemuan tersebut. Wilayah militer, kantor King Kotake. King Kotake datang dan melihat Julian duduk di sofa dengan ekspresi serius di wajahnya, dan bertanya, di sini. Julian bereaksi dan mengangguk, ya, sudah berhari-hari, apakah kamu belum menemukan informasi apapun? King Kotake duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Saya benar-benar mencoba yang terbaik dan menggunakan semua informasi yang dapat saya gunakan, tetapi saya tidak mengetahui bagaimana mobil yang membawa Melanie menghilang dari pengawasan, saya juga tidak mengetahui apa yang membawanya pergi. Adapun identitas mereka, seperti bagi Sarah dan Taraf, mereka berdua pergi setelah pulang kerja dan kemudian menghilang, sepertinya menguap begitu saja. Julian sudah memperkirakan hasil ini. Jika ada hasil, King Kotake akan meneleponnya untuk memberitahunya. Tapi dia tetap datang. Hanya karena dia tidak dapat menemukan siapapun untuk diajak bicara. Saudara Kotake, apakah kamu kenal prajurit kuno itu? King Kotake tertegun sejenak, lalu mengangguk, saya tahu. Julian menggosok pelipisnya dan berkata, situasi di Kyoto sangat serius sekarang. 4 keluarga besar berbalik melawan satu sama lain, dan kekuatan lain mengawasi dengan iri. Setelah benar-benar di luar kendali, itu akan mempengaruhi situasi saat ini. Daxia, bagaimana menurut Anda, bagaimana hal ini dapat dihindari? King Kotake menggelengkan kepalanya, bukan ini yang saya khawatirkan, dan saya tidak memenuhi syarat untuk mengkhawatirkannya. Ada orang kuat yang bisa memainkan permainan ini, tapi apapun hasilnya, saya yakin pemenangnya akan melakukannya. Memimpin negara menuju kemakmuran dan tidak akan membiarkan nenek moyang bekerja keras. Negara yang kita perjuangkan dengan susah payah telah hancur. Apa yang harus saya lakukan? Kakek saya mungkin masih hidup, dan kemungkinan besar dia adalah orang dengan niat jahat. Keluarga Fisher dibakar 10 tahun yang lalu. Ini ada hubungannya dengan keluarga Fisher di Kyoto. Jika suatu hari nanti, kakekku muncul sekarang. Jika kamu ingin aku menghancurkan keluarga Fisher di Kyoto untuk membalaskan dendam keluargaku, pilihan apa yang harus aku ambil? Julian tampak tidak berdaya. Pertanyaan-pertanyaan ini telah mengganggunya selama beberapa hari. Dia tidak pernah berani memikirkannya secara mendalam. King Kotake mengetahui sesuatu tentang situasi Julian. Orang yang membawa pergi Melanie diduga adalah Dimitri, dan dia juga mengetahuinya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Fisher, mengapa kamu memberitahuku hal ini? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana membuat pilihan, bagaimana aku bisa tahu? Kamu menganggapku terlalu tinggi. Kalau begitu katakan padaku, haruskah aku berdiri di pihak negara, raja, atau keluarga Fisher? Julian bertanya lagi. King Kotake menggelengkan kepalanya lagi. Dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa kamu banyak berpikir? Lakukan saja selangkah demi selangkah. Ayo pergi, ajak Ethan bersamamu, ayo keluar dan minum yang enak.
King Kotake tahu bahwa Julian sedang sangat berkonflik sekarang. Meskipun dia tidak mengetahui keluhan dan konflik antara 4 klan kuno di Kyoto. Namun, dia sudah mendengar tentang 4 peta kuno. 30 tahun yang lalu, ada konflik internal dalam keluarga Fisher. 10 tahun yang lalu, keluarga Fisher dibakar. Dia juga mendengar tentang hal ini baru-baru ini. Namun, sebagai orang luar, dia tidak bisa memberikan nasihat apapun kepada Julian. Dia berdiri, menatap Julian yang tertegun, dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo pergi." Julian memiliki sedikit kepahitan di wajahnya dan berkata, "Ayo pergi." Keduanya berjalan keluar kantor bersama-sama. King Kotake berganti pakaian kasual, membawa Ethan bersamanya, dan mengendarai mobil hitam keluar dari area militer. Di tengah sungai terdapat sebuah warung makan. Mereka bertiga memesan meja hidangan. Ethan pergi ke bagasi mobil untuk mengambil anggur yang telah dia persiapkan sebelumnya. Mereka bertiga makan daging dan minum anggur. Julian ingin mabuk sekali, tetapi semakin banyak dia minum, dia menjadi semakin sadar. Pada akhirnya, ada banyak botol anggur yang bertumpuk di tanah. King Kotake dan Ethan keduanya minum dan jatuh di atas meja wajah merah. Julian sangat sadar. Dia telah mengembangkan energi aslinya dan agak kebal terhadap alkohol. Dia melirik ke arah King Kotake dan Ethan, dan mengabaikan mereka. Dia mengambil mantel di samping dan meletakkannya di bahunya. Dia meninggalkan kedai makanan dan berjalan di jalan yang ramai kesurupan, bingung. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bingung. Namun, saat ini dia sedang bingung. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Saat ini, dia sedikit merindukan Sarah. Saya agak merindukan hari-hari ketika saya menikah dengan keluarga Hansel, di mana saya bisa berbelanja bahan makanan dan memasak makanan tanpa hambatan dan kebebasan. Namun, semua ini sudah berlalu dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Lalu, dia memikirkan taraf lagi. Wanita yang pergi ke hutan belantara selatan untuk menemukannya, orang yang tidak pernah meninggalkannya dan merawatnya dengan baik ketika dia diracuni. Dia juga memikirkan Melanie. Gadis ini ditangkap oleh Kaisar dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gadis yang tampak lembut namun kuat ini. Sosok ketiga orang itu berputar-putar di benaknya, terus-menerus berbaur, dan akhirnya tampak berantakan, tersimpul di benaknya yang tidak bisa diurai. Julian memegang mantel di tangannya dan meletakkannya dengan santai di pundaknya, berjalan tanpa tujuan di jalanan yang ramai dengan orang. Tiba-tiba hatinya terguncang. Dia berbalik dengan tajam dan menatap ke belakang. Di belakangnya, banyak orang yang lewat. Mata Julian menyapu orang-orang ini satu persatu. Baru saja, dia merasakan niat membunuh yang kuat. Namun, kini sumber niat membunuh tersebut tidak dapat dilacak. Bab 472, Berita Sarah. Julian berbalik, tetapi tidak merasakan ada orang dalam bahaya. Dia bergumam dalam kebingungan, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba jantung manusia berdebar seperti ini? Dia pikir dia terlalu banyak minum, menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Namun tak lama setelah berjalan, rasa berdebar-debar tersebut muncul. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia merasa tidak nyaman. Kali ini, dia mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Saat dia berbalik, dia melihat banyak orang di belakangnya. Di antara banyak orang, ada seorang pria yang mengenakan jas hitam dan topi hitam. Pria ini berusia sekitar 50 tahun dan memiliki penampilan biasa. Namun, Julian merasakan aura berbahaya dalam dirinya. Ibarat ular berbisa, siap menggigit Anda kapan saja. Menatap mata satu sama lain. Sudut mulut pria berjas hitam terangkat, memperlihatkan senyuman tipis. Lalu, dia berbalik dan pergi. Julian dengan cepat mengejarnya. Dikejar sampai ke gang yang sepi. Julian mempercepat, mengambil beberapa langkah, dan muncul di belakang pria parubaya itu, dengan cepat meraih bahunya. Namun, dia berbalik sedikit dan dengan mudah menghindari serangan Julian. Gerakannya sangat aneh, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia berputar di belakang Julian. Ketika Julian bereaksi, belati sudah menempel di punggung bawahnya. Julian merasa ngeri di dalam hatinya. Sekarang dia sudah menjadi pejuang di puncak alam pertama, dan hanya selangkah lagi dari dua alam, tetapi dia tidak melihat gerakan pria ini dengan jelas. Seberapa dahsyatkah kekuatan ini? Siapa kamu dan mengapa kamu mengikutiku? Julian tidak bertindak gegabah, tapi bertanya dengan dingin. Pada saat ini, Julian merasa belati di belakangnya telah diambil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Saya melihat punggung pria berbaju hitam. Dia membuang tangannya dan sebuah amplop terbang. Julian menerimanya dengan akurat. Dia berteriak, "Siapa kamu?" Namun, pihak lain tidak berbicara, dan dengan cepat melewati tikungan dan menghilang dari pandangan Julian. Julian melihat amplop di tangannya. Tidak ada tulisan di sampulnya, jadi dia membukanya. Di dalamnya ada foto Sarah. Dan di balik foto itu,
Ada sebuah alamat. Jika kamu ingin dia selamat, capai Gunung Arak dalam 3 hari. Julian melihat alamat itu dengan ekspresi serius. Gunung Alak adalah sebuah gunung di Daxia. Dari pemahamannya, ini adalah gunung berapi, tidak ada seorang pun yang tinggal dalam jarak 100 mil, dan tempat ini berpenduduk jarang. Siapa orang ini? Mungkinkah orang yang dicurigai sebagai kakeknya membawa Sarah ke Gunung Alak? Julian menarik napas dalam-dalam, mengambil amplop itu dan pergi, segera kembali ke Villa Priscilia. Villa, Aula. Julian mengeluarkan surat dari pria asing itu dan menyerahkannya kepada Evelyn. Evelyn membukanya dan melihat foto Sarah serta kata-kata di baliknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, orang asing memberikannya kepada saya. Orang ini sangat kuat, saya tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tangannya. Jika dia ingin membunuh saya akan melakukannya sudah lama meninggal, tapi dia tidak membunuhku, tapi memberiku amplop ini. Evelyn berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, Pegunungan Arak adalah gunung api, dan tidak ada seorang pun yang tinggal dalam jarak 100 mil. Siapa yang memintamu pergi ke tempat ini? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Julian menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak bisa memahaminya. Haruskah aku pergi? Julian memandang Evelyn dan bertanya. Pergilah, kenapa tidak pergi? Evelyn berkata, kamu juga mengatakan bahwa orang yang memberimu benda itu sangat kuat. Dia hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Karena dia tidak membunuhmu dan memberimu informasi, dia pasti punya tujuan. Adapun apa yaitu, pergi saja dan lihatlah dan kamu akan tahu tujuannya. Jadi, aku akan pergi bersamamu. Evelyn tidak mengkhawatirkan keselamatan Julian. Dia merasa tidak ada bahaya bagi Julian untuk pergi ke Gunung Alak kali ini. Jika memang ada bahaya, sesuatu akan terjadi padanya hari ini, dan musuh tidak perlu memancingnya ke Gunung Alak sebelum mengambil tindakan. Julian mengangguk dan berkata, foto ini mengungkapkan banyak informasi. Saya harus pergi melihatnya, apapun yang terjadi. Saya akan segera memesankan penerbangan untuk Anda. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk memesan tiket. Julian dan Evelyn sedang berdiskusi. Diskusikan siapa yang mengirim foto ini. Namun setelah lama berdiskusi, tidak ada hasil. Segera, Julian dan Evelyn meninggalkan rumah Priscilia dan menuju ke bandara. Sebelum berangkat, Evelyn memperingatkan Priscilia. Selama dia benar-benar memahami metode kultivasi internal, tidak apa-apa meskipun dia tidak mengolah energi sebenarnya dalam waktu singkat, karena sekarang energi dingin di tubuhnya telah diserap oleh Julian, dan tidak akan terjadi apa-apa. Dalam waktu setengah bulan. Setelah menjelaskan, keduanya pergi. Setelah sampai di bandara, Julian dan Evelyn naik ke pesawat. Gunung Alak dekat dengan perbatasan barat Laut Bactria. Pada hari yang sama, Julian dan Evelyn tiba di kota Harbin di barat Laut Daxia. Keduanya berjalan keluar dari bandara berdampingan. Evelyn berkata, Saudara Fisher, masih ada lebih dari 300 km untuk mencapai Gunung Alak. Saya melihat peta dan menemukan bahwa jaraknya hanya lebih dari 100 km. Jarak yang tersisa perlu didaki. Ya, Julian mengangguk dan berkata, pihak lain memberi waktu 3 hari, dan kita akan bisa tiba dalam 3 hari. Namun, saya tidak tahu siapa yang membawa Sarah ke tempat ini dan membawa saya ke tempat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Evelyn mengangkat bahu, saya tidak tahu tentang itu. Ayo kita sewa mobil dulu. Bagus. Julian mengangguk. Setelah keduanya menyewa kendaraan off-road di sebuah perusahaan rental mobil di Harbin, mereka makan sesuatu dan membeli makanan kering, lalu meninggalkan Harbin dan menuju Gunung Alak. Kendaraan off-road melaju di jalan sepi. Hari mulai gelap. Saudara Fisher, kita sudah mendekati Gunung Alak. Tidak ada jalan di depan dan kita harus berjalan kaki. Evelyn, yang sedang mengemudi, mengerem dan menghentikan mobil. Julian, yang sedang duduk di kursi penumpang dengan mata tertutup untuk bersantai, membuka matanya dan melihat beberapa batu menghalangi jalan di depan. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, ayo turun dari mobil di sini. Setelah itu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Evelyn pun mematikan mesin dan keluar dari mobil. Keduanya mengemas makanan kering dan mulai mendaki ke Gunung Arak. Pada saat yang sama, Gunung Arak, puncak gunung. Ini adalah gunung berapi. Sarah sedang duduk bersila di atas batu. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan menyapu dan menghantam di kejauhan. Sebuah kawah kecil langsung muncul di tanah dan banyak debu bergulung. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki tua. Dia adalah Dimitri. Dimitri tersenyum dan berkata, tidak buruk. Sarah menahan napasnya, dengan senyuman di wajahnya yang cantik, dan berkata, jika kakek tidak menangkap ular api di kawah, ambillah empedu ular itu untuk aku ambil, dan gunakan energi sejatinya untuk membantuku memurnikan itu, saya tidak akan bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu.
Sungguh luar biasa hanya dalam beberapa hari. Keberuntungan, Dimitri tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan ular api berusia seabad di sini. Orang ini benar-benar menakutkan, bahkan saya hampir jatuh ke tangannya. Kakek, aku berada di level berapa sekarang? Sarah bertanya dengan ragu. Meskipun Dimitri bercerita banyak padanya, bahkan bercerita tentang pelatihan seni bela diri, dia tidak tahu seberapa jauh kekuatannya saat ini. Dimitri berpikir sejenak dan berkata, jika kita membaginya menurut kekuatan energi sejati, Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai alam ketiga sekarang, tetapi Anda tidak memiliki dasar seni bela diri sama sekali. Anda hanya memiliki kekuatan internal, bahkan jika Anda belum mengembangkan energi sejati, tetapi orang-orang dengan pengalaman praktis yang kuat juga dapat mengalahkan Anda, sama seperti Julian, yang menikah dengan keluarga Hansel beberapa waktu lalu, dia juga dapat mengalahkan Anda pada saat itu. Sarah, kamu harus ingat bahwa energi sejati hanyalah energi sekunder. Kamu adalah kuncinya. Jika kamu memiliki energi sejati, kamu harus belajar menggunakannya untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan energi sejati. Ya, kakek, aku ingat. Bab 473, saya ingin rahasia peta kediaman Gunung Huayu. Dimitri datang ke sini hanya untuk mencari bodi api, tetapi tanpa diduga, dia bertemu dengan ular api berusia seabad. Keberanian ular api ini adalah obat kuat bagi praktisi seni bela diri. Tetapi kekuatan Dimitri telah mencapai titik di mana tidak dapat ditingkatkan bahkan dengan benda luar. Bahkan kantong empedu ular api berumur seabad tidak akan banyak membantunya. Jika Anda memberikannya kepada Sarah, itu akan sangat meningkatkan kemampuannya. Sepotong empedu ular menciptakan manusia kuat di 3 alam. Ngomong-ngomong, kakek, mengapa kamu membawa Julian ke sini? Tidak bisakah aku membawa bodi api saja? Sarah bertanya. Dia juga tahu tentang rancangan Dimitri untuk menarik Julian. Dimitri meliriknya dan berkata, kamu baru saja membawanya kembali seperti ini. Bagaimana kamu menjelaskannya? Waktunya belum tiba. Saya tidak ingin Julian mengetahui keberadaan saya, apalagi orang luar menebak keberadaan saya. Tapi Julian sudah meragukanmu. Itulah mengapa saya membawanya ke sini. Dimitri tersenyum tipis dan berkata, oke, jangan tanya. Saya punya pengaturan sendiri. Hitung waktunya. Dia seharusnya bisa muncul di sini besok pagi. Ayo pergi. Rencanakan juga. Sarah tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, dia merasa bahwa Dimitri tidak akan menyakiti Julian dan diam-diam berusaha mencari cara untuk membantunya. Selama itu bermanfaat bagi Julian, dia tidak akan bertanya lagi. Saat ini, Julian sedang dalam perjalanan ke sini. Setelah turun dari mobil, dia dan Evelyn berjalan kaki. Untungnya, mereka berdua adalah praktisi seni bela diri dan lincah. Mereka melakukan perjalanan sepanjang malam. Pagi. Matahari terbit dari cakrawala, dan ada sedikit cahaya pagi di langit. Setelah menempuh perjalanan semalaman, mereka sampai di dekat Gunung Arak. Di kaki gunung. Keduanya berhenti. Julian mengeluarkan 2 botol air dari tas travel di punggungnya, menyerahkan satu kepada Evelyn, membuka tutupnya sendiri, lalu melihat ke gunung gundul di depannya, dan berkata, ini Gunung Arak. Ini awalnya sekilas, tidak ada seorang pun di sana. Apa yang ingin dilakukan pihak lain dengan menarikku? Evelyn menyesap air, melihat ke depan, dan berkata, sulit ditebak, tapi karena kita sudah sampai di sini, ayo naik gunung dan melihat-lihat. Ya, itu saja. Julian membuka ranselnya dan mengeluarkan roti. Mereka berdua makan sesuatu di kaki gunung, beristirahat sementara, dan memulihkan kekuatan sebelum melanjutkan mendaki gunung. Semakin dekat ke gunung berapi maka suhunya semakin tinggi, namun keduanya adalah praktisi pencaksilat, sehingga suhu yang tinggi tidak berpengaruh pada mereka. Tak lama kemudian kami sampai di puncak gunung. Julian melihat sekeliling. Di depan terdapat tebing terjal, tidak ada jalan tersisa, dan di bawah tebing terdapat pintu masuk gua. Tidak ada apa-apa, Julian bertanya dengan ragu. Evelyn juga melihat sekeliling. Dia menemukan jejak aktivitas manusia di sini. Dia menunjuk ke sebuah batu tidak jauh dari sana dan berkata, Saudara Fisher, lihat, ada botol air, yang berarti seseorang pernah ke sini. Julian melihat sekeliling dan melihatnya. Saya berjalan mendekat dan mengambil botol air di tanah dan melihatnya. Tanggal produksinya sebulan yang lalu. Dari sini, saya tahu bahwa botol air itu dibuang ke sini baru-baru ini. Siapa? Evelyn tiba-tiba berteriak dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Julian mengikuti dari belakang. Keduanya segera sampai di pintu masuk gua. Begitu kami sampai di pintu masuk, kami disambut oleh gelombang udara panas. Evelyn berkata, saya melihat sesosok tubuh memasuki gua ini. Julian hendak masuk tanpa berpikir. Evelyn menariknya tepat waktu dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, ayo masuk dan melihat. Karena ada orang di sini, Sarah pasti ada di dalam. Dia adalah wanita biasa yang tahan suhu setinggi itu. Julian mengkhawatirkan keselamatan Sarah, dan dia menjadi sangat cemas saat mengira dia, seorang wanita lembut, terjebak di gua bawah tanah yang panas. Evelyn mengingatkan, ini adalah gunung berapi aktif. Bisa meletus kapan saja.
Kalau terus seperti ini, mungkin berbahaya. Bahaya telah datang dan pergi. Julian berjalan langsung menuju gua. Evelyn tampak tidak berdaya. Dia benar-benar terbawa oleh cinta. Namun, dia tetap mengikuti. Pintu masuk ke dalam gua tidak besar, tetapi bagian dalamnya terhubung dengan baik. Semakin jauh ke dalam, semakin tinggi suhunya. Sekalipun Julian dan Evelyn adalah praktisi seni bela diri, mereka tidak tahan. Mereka harus mengerahkan energi mereka yang sebenarnya untuk menahan suhu tinggi di dalam gua. Namun meski begitu, mereka semua berkeringat deras, dan tak lama kemudian pakaian mereka basah oleh keringat. Panas sekali. Evelyn mengipasi wajahnya dengan tangan dan menarik pakaiannya yang basah oleh keringat dan menempel erat di kulitnya. Julian mengeluarkan sebotol air lagi dan menyerahkannya kepada Evelyn, dan berkata, minumlah. Saat dia berbalik dan meneteskan air, dia melihat gerakan Evelyn. Dia melihatnya menarik roknya, mengipasi kerahnya, dan bahkan menarik tali celana dalamnya. Evelyn langsung tersipu dan segera melepaskannya, terlalu panas. Aku berkeringat dan celana dalamku sangat tidak nyaman. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil air yang diserahkan oleh Julian. Julian juga tampak malu, berbalik dan melihat ke jalan di depan, dan berkata, ini terlalu panas. Tempat ini bukan untuk orang. Jika Sarah benar-benar ada di sini, maka... Julian tidak berani membayangkan konsekuensinya. Julian, kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Respons dari suara itu bertahan lama di dalam gua. Julian menatap sekeliling dengan tajam. Namun, gemanya terlalu keras dan dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Evelyn menunjuk ke depan dan berkata, seharusnya di depan. Julian dengan cepat berjalan mendekat. Tak lama setelah berjalan, kami sampai di pinggir tebing. Ada sebuah batu besar mencuat di seberang pamer. Ada tali di atas batu, dan dua orang diikat pada tali itu. Ini yang satu tua dan yang satu muda. Ada jalan keluar besar di atas kepala, dan cahaya bersinar masuk, membuat gua yang gelap menjadi lebih terang. Dan di bawahnya, ada jurang yang dalam. Di atas batu tersebut, ada seorang pria berjubah hitam dan bertopeng di wajahnya. Orang ini tingginya sekitar 1,7 meter dan mengenakan jubah longgar. Tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Julian mengenali orang yang digantung itu. Yang lama adalah orang yang membawa pergi Melanie, yaitu orang yang dicurigai sebagai Dimitri. Wanita itu adalah Sarah. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Julian menatap orang yang berdiri di atas batu dan bertanya dengan dingin. Haha. Tawa liar bergema di seluruh gua. Pria berjubah hitam itu tertawa dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan siapa saya. Julian bertanya dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Sarah dan orang yang sepertinya adalah kakeknya. Kedua orang itu sepertinya tidak sadarkan diri. Mereka digantung. Begitu talinya putus, mereka akan jatuh ke dalam jurang. Aku ingin rahasia kediaman Gunung Huayu. Ceritakan rahasianya. Kalau tidak, kakekmu dan istrimu akan mati tanpa tempat pemakaman. Dimitri, yang tidak sadarkan diri, terbangun pada saat ini dan berteriak, nak, cepat pergi dari sini. Kamu tidak boleh memberitahu iblis ini rahasia peta kediaman Gunung Huayu. Begitu dia mendapatkan rahasia Huayu Mountain Residence Map, dunia akan hancur. Tidak ada hari yang damai. Orang tua sialan, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Pria bertopeng berbaju hitam itu mendengus, dan dengan jentikan tangannya, ledakan energi muncul. Tali yang menggantung Dimitri putus seketika. Tubuhnya jatuh dengan cepat ke dalam jurang. Oh tidak. Julian meraung dengan memilukan. Bab 474, Roger tiba. Saat Dimitri berbicara, Julian tahu bahwa ini adalah kakeknya. Inilah kakek yang mencintainya sejak kecil. Dia berbaring di tanah, memandangi jurang di depannya, dan menangis dengan sedihnya. Pemandangan dari masa kecilku terlintas di benakku. Dia masih ingat duduk di pangkuan kakeknya ketika dia masih kecil, dan kakeknya mengajarinya sastra Tiongkok kuno dan beberapa pengetahuan dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak ada yang bisa dia lakukan selama kebakaran di rumah Fisher 10 tahun lalu. Dia mendengar keluarga Fisher mengaum, dan menjerit kesakitan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, Sarah bergegas mendekat dan menyelamatkannya. 10 tahun kemudian, dia masih tidak punya pilihan selain menyaksikan kakeknya jatuh ke dalam jurang dengan matanya sendiri. Penuh kebencian. Julian berdiri, pembuluh darahnya menonjol di wajahnya, menatap tajam ke pria berjubah hitam di batu di seberangnya. Evelyn khawatir Julian akan kehilangan kendali, jadi dia menariknya tepat waktu dan membujuknya, Saudara Fisher, jangan bertindak gegabah, Sarah masih digantung. Julian, aku beritahu kamu lagi, ceritakan padaku rahasia kediaman Gunung Huayu, jika tidak Sarah akan jatuh dari sini, dan tidak ada tulang yang tersisa di wajahnya. Pria berjubah hitam itu berbicara lagi. Nada yang keras sekali.
Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Julian berbalik dan melihat. Seorang lelaki tua muncul. Kakek. Wajah Evelyn dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berteriak, "Kamu akhirnya sampai di sini." Orang ini adalah Roger. Evelyn memberitahu Roger tentang hal ini bahkan sebelum dia naik pesawat. Roger juga khawatir akan terjadi sesuatu, jadi dia juga datang. Ketika pria berjubah hitam di seberang melihat Roger datang, dia menjentikan tangannya, dan ujung jarinya berubah menjadi kekuatan, langsung mematahkan tali yang menggantung Sarah, dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Tubuh Sarah jatuh dengan cepat seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat adegan ini, Julian tercengang dan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berteriak. Roger, sebaliknya, mengedipkan tubuhnya, terbang dengan cepat, jatuh dengan cepat, dan menangkap Sarah yang jatuh ke bawah, lalu dia sampai ke tepi tebing, menatap ke dinding batu, dan terbang kembali dengan bantuan kekuatannya, berdiri dengan mantap di tanah. Julian bereaksi dan berteriak tepat waktu, "Sarah!" Roger, Sarah menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya dan memeluknya. "Diam dan jangan bergerak." Julian memberi perintah, melontarkan tubuhnya, melompat puluhan meter, muncul di sisi lain tebing, dan dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Julian memeluk Sarah, membaringkannya di tanah, dan memeriksa denyut nadinya. Denyut nadi Sarah sangat lemah, tetapi hidupnya tidak aman, jadi dia menghela napas. Rapi. Dia mengguncang Sarah dengan lembut. Sarah membuka matanya dengan bingung dan melihat wajah yang familiar namun asing. "Julian, Julian." Dia berbicara dengan lembut, lalu tiba-tiba bereaksi dan berteriak, "Di mana kakek?" "Kakek, kakek." Julian tersedak dan tidak dapat berbicara. "Ada apa dengan kakek?" teriak Sarah cemas. "Sarah, kamu tahu Dimitri masih hidup, kan?" Evelyn bertanya dari samping. Sarah berdiri, memandang Evelyn, mengangguk, dan berkata, "Ya, saya sudah mengetahuinya." Julian memandang Sarah dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sarah teringat, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Terakhir kali sesuatu terjadi pada Melanie, setelah kamu pergi ke Kyoto, kakek menemukanku dan berkata bahwa kamu dalam bahaya, tetapi dia tidak bisa maju, jadi dia bertanya aku untuk maju." Evelyn menatap Sarah dan bertanya, "Kaulah yang membantu Julian membunuh kaisar di Kyoto terakhir kali. Kaulah yang berpura-pura menjadi aku dan membawa Julian keluar dari keluarga Dun. Kau juga orangnya yang meninggalkan Julian di gerbang keluarga Fisher. Apakah Istana Raja Surgawi benar-benar Dimitri yang melakukannya?" "Ya." Sarah tidak menyangkalnya dan berkata, "Istana Raja Surgawi memang didirikan oleh kakek. Mengapa kakek membawa pergi Melanie dan Taraf?" Sarah berkata, "Kakek berkata bahwa ada banyak musuh di sekitarmu sekarang, dan tidak aman bagi mereka untuk mengikutimu. Untuk mencegah perhatianmu terganggu, kakek untuk sementara membawa mereka pergi dan melindungi mereka." Julian bertanya lagi, "Mengapa kamu dan kakek ada di sini?" Sarah menjawab, "Karena kakek berkata bahwa berlatih diagram kediaman Gunung Huayu membutuhkan energi sebenarnya dari Yang Zigang, kakek membawa saya untuk mencarinya, tetapi tanpa diduga, kakek diserang secara diam-diam dan kami ditangkap." "Apa?" Evelyn berseru, "Apakah Dimitri mengetahui rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu?" Pada saat ini, Roger, yang telah pergi dan kembali lagi dan lagi, kembali lagi. Sarah dengan sadar menutup mulutnya, tidak banyak. Evelyn memandang Roger yang kembali dan bertanya, "Kakek, apa kabar?" Roger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum menyusul. Orang ini sangat kuat. Tunggu di sini sementara saya pergi ke dasar tebing untuk melihatnya." Roger bergegas mendekat dan melihat Dimitri terjatuh di kejauhan, tapi dia tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Dia tidak mempercayai Dimitri. Dia harus turun dan melihat sendiri untuk memastikannya. Setelah berkata begitu, dia sampai di tepi tebing, melirik ke bawah, lalu dengan cepat naik ke dasar tebing seperti tokek. Julian memandang Sarah. Sarah melanjutkan, "Kakek telah memecahkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu sejak lama. Dia datang ke sini untuk mencari bodi api untuk membantumu, dan selama ini, kakek telah membantumu secara diam-diam." Saat ini, Evelyn sedang bingung. Sekarang dia tidak tahu orang seperti apa Dimitri itu. Menurut spekulasi sebelumnya, Dimitri sedang menimbulkan masalah. Tapi sekarang tampaknya Dimitri hanya melindungi Julian secara diam-diam, dan selain melindungi Julian dan membantu Julian, dia memang tidak melakukan apapun. Julian bertanya, "Di mana Taraf dan Melanie sekarang?" Sarah ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, saya tidak tahu. Kakek tidak memberitahu saya. Kakek hanya mengatakan bahwa mereka berada di tempat yang sangat aman. Sebenarnya dia tahu. Taraf dan Melanie memang aman sekarang. Dia tidak ingin kedua orang ini kembali secepat ini, dia tidak ingin mereka dekat dengan Julian lagi, dan dia tidak ingin Julian mencari mereka sekarang. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Di luar dugaan, orang yang diam-diam membantunya adalah kakeknya yang seharusnya sudah meninggal 10 tahun lalu.
Tapi masih banyak yang ingin dia katakan kepada Dimitri, dan dia sudah jatuh dari tebing. Dia mungkin tidak pernah mengetahui kebenaran tentang perselisihan internal keluarga Fisher 30 tahun yang lalu. Apalagi yang kamu tahu? Julian memandang Sarah dan melihat bahwa dia sepertinya tidak terpengaruh oleh suhu tinggi di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Suhu di sini sangat tinggi, bahkan aku merasakan panasnya, tapi kamu tidak tersipu dan marah. Sarah menjelaskan, itu karena kakek bertemu dengan ular api berumur sahabat ketika dia sedang mencari bodi api. Kakek membunuh ular api itu, mengambil empedu ular itu dan memberikannya kepadaku, dan membantuku memperbaikinya, sehingga aku bisa memiliki kekuatan sejati yang kuat. Ranahku saat ini setara dengan 3 ranah. 3 alam? Julian dan Evelyn berseru pada saat bersamaan. Bukankah ini sangat menakutkan? Hanya dalam beberapa hari, Anda telah berubah dari orang biasa tanpa dasar seni bela diri menjadi orang kuat di 3 alam. Evelyn bergumam pelan, Dimitri ini terlalu menakutkan. Hanya dalam beberapa hari, orang biasa dapat memasuki 3 alam. Julian, sebaliknya, benar-benar bingung. Orang seperti apa kakeknya? Karena Anda masih hidup, mengapa Anda tidak muncul atau datang menemuinya selama 10 tahun terakhir, dan mengapa Anda diam-diam menciptakan istana Raja Surgawi? 30 tahun yang lalu, terjadi pertikaian internal dalam keluarga Fisher. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Bab 475, Kekuatan Roger. Roger pergi secepat itu. Saya kembali sekitar 10 menit. Evelyn bertanya, kakek, apa kabar? Roger menggelengkan kepalanya dan berkata, dasarnya sangat dalam, dan masih ada lahar. Saya tidak bisa masuk lebih dalam sama sekali. Jika saya jatuh dari sini, akan sangat berbahaya. Saya tidak percaya. Kakeknya berhasil melarikan diri dari api 10 tahun yang lalu, jadi bagaimana dia bisa mati dengan mudah sekarang? Roger meliriknya dan berkata, kamu harus percaya bahkan jika kamu tidak mempercayainya. Secara teoritis, jika kamu jatuh dari sini, kamu pasti akan mati, kecuali kekuatannya benar-benar mencapai tingkat yang luar biasa dan telah memasuki tingkat ke-7. Alam atau di atasnya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Sarah dan bertanya, mengapa kamu terlibat dengan Dimitri? Sarah tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu Dimitri segalanya tentang menemukannya. Namun, dia tidak menceritakan rahasia Gunung Huayu, dia hanya mengatakan bahwa Dimitri membawanya ke sini untuk menemukan bodi api dan membantu Julian meningkatkan energinya. Roger mengerutkan kening setelah mendengar ini. Evelyn bertanya, kakek, apa yang kamu pikirkan? Roger bereaksi dan berkata, tidak apa-apa. Karena aman, ayo kembali. Ngomong-ngomong, Sarah, tahukah kamu siapa yang menculikmu? Sarah berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu, tapi saya mendengar dia berbicara dengan kakek. Kakek sepertinya memanggilnya setan, atau semacamnya, penyihir, atau semacamnya. Saya tidak memperhatikan. Gus setan? Mata Roger menyipit. Evelyn bertanya, kakek, pernahkah kamu mendengar nama ini? Roger menarik napas dalam-dalam dan berkata, 100 tahun yang lalu, Master Sekte Gu telah mencapai tingkat ke-7 100 tahun yang lalu, tetapi dia hampir berusia 60 tahun 100 tahun yang lalu. Sekarang 100 tahun telah berlalu, bahkan jika dia kuat di level ke-7, mustahil untuk hidup lama kecuali. Evelyn menyela, kecuali dia telah memasuki alam ke-8. Roger mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, benarkah Sekte Gu akan kembali lagi? Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya harus segera kembali ke Kyoto secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saudara Fisher, ayo pergi. Evelyn memandang Julian yang sedang menatap tebing dan dengan lembut menariknya. Julian membuka mulutnya, tapi tersedak. Julian, kakek, apakah dia benar-benar jatuh? Sarah tampak tidak percaya. Berjalan. Julian tidak banyak bicara, mengertakkan gigi, menarik Sarah, dan mengikuti Roger keluar gua. Keluar dengan cepat. Ketika kami keluar, suhu turun drastis, dan Julian juga merasa jauh lebih baik. Di luar, Roger memerintahkan, jika itu benar-benar iblis Gu, maka orang ini pasti akan mendatangimu lagi. Demi keamanan, kamu harus kembali ke Kyoto bersamaku. Julian juga ingin kembali ke Kyoto. Tapi masih banyak hal yang harus dia lakukan di Jiangzhou. Priscilia masih di sungai. Dia juga menyerap udara dingin di tubuh Priscilia untuk meningkatkan energi aslinya. Aku tidak akan pergi sekarang. Aku akan kembali ke sungai dulu. Roger meliriknya, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, dia melompat puluhan meter dan muncul ratusan meter hanya dalam beberapa tarikan napas. Ayo pergi juga. Belum, Sarah berkata, Julian, suamiku, kakek datang ke sini untuk mencari bodi api. Kakek telah menemukan bodi api, tetapi sebelum dia dapat mengambilnya, iblis Gu muncul. Lupakan saja, kembalilah dulu, iblis Gu belum pergi. Jika kita terus tinggal, mungkin dia akan kembali. Sekarang kakek sudah tiada, kita sama sekali bukan tandingannya. Ngomong-ngomong, Julian teringat sesuatu dan bertanya,
Roger adalah seorang pejuang dari beberapa alam. Mengapa iblis Go melarikan diri ketika dia melihatnya? Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Kakek tidak pernah memberitahu siapapun tentang wilayah kekuasaannya. Dalam beberapa dekade terakhir, kakek jarang bertengkar dengan orang luar. Namun, wilayah kekuasaan kakek tidak boleh lebih lemah dari ranah wilayah ketujuh. Melihat seluruh Daxia, kekuatan ini seharusnya menjadi salah satu yang terbaik. Julian tampak terkejut, alam ketujuh, sangat menakutkan. Evelyn mengangguk, itu memang cukup kuat, tapi bukan yang terkuat. Ada tokoh setingkat leluhur di 4 suku kuno. Orang-orang ini kuat 100 tahun yang lalu. Sekarang mereka telah mengasingkan diri selama 100 tahun, dan mereka kekuatan bahkan lebih kuat tak terduga. Menurut spekulasi, leluhur keluarga Fisher setidaknya telah memasuki alam ke-8. Bahkan jika belum, dia masih berada di puncak alam ke-7. Nenek moyang yang lain 3 klan harus serupa. Apakah mereka begitu kuat? Saya mendengar dari Shadow bahwa satu-satunya yang telah memasuki 8 alam dalam sejarah adalah 4 menteri dari Raja Lanling yang berusia 1000 tahun, yang merupakan nenek moyang dari 4 klan besar saat ini. Evelyn menjelaskan, karena kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi barat dalam 100 tahun terakhir, banyak hal di timur telah hilang, dan beberapa buku kuno telah dihancurkan. Penyebarannya ke dunia luar lebih sedikit. Bayangan hanyalah sebuah menjaga yang terbaik. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang inti? Setelah mengatakan itu, dia mengingatkan, Saudara Fisher, jangan memandang Daxia sekarang sebagai orang biasa, tetapi orang yang benar-benar kuat sangatlah menakutkan. Begitu mereka mengambil tindakan, kekuatan penghancur yang ditimbulkannya cukup menakutkan. Julian juga sangat tertarik dengan hal ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu tumbuh di keluarga Fisher dan mengetahui banyak hal. Tahukah kamu berapa banyak orang di Daxia yang telah memasuki alam ke-8 sekarang? Evelyn menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu. Mungkin tidak akan ada 1, mungkin akan ada 4 atau 5. Dia juga tidak mengetahui hal ini. Dia juga tahu bahwa nenek moyang dari 4 suku kuno setidaknya berada di puncak alam ke-7. Adapun apakah mereka telah memasuki alam ke-8, dia tidak tahu. Sarah berkata, iblis Go pasti takut pada keluarga Fisher dan pasti sudah melarikan diri sekarang. Dia menarik Julian dan berkata, suamiku, kakek datang ke sini setelah bekerja keras hanya untuk menemukan bodi api. Ini adalah kerja keras kakek. Jika kita kembali seperti ini, bukankah kematian kakek akan sia-sia? Evelyn melirik Sarah dan bertanya, di mana bodi api? Sarah menunjuk ke tebing curam di depan dan berkata, itu di puncak tebing. Evelyn memandang sekilas ke tebing curam dan berkata, kalian tunggu di sini, saya akan pergi melihatnya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Dia melompat setinggi lebih dari 10 meter dan muncul di tebing. Dia memegang batu di tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk memanjat lagi. Julian memandang Sarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari setelah tidak bertemu satu sama lain, Sarah akan menjadi orang kuat di alam ketiga, dengan kekuatan masih di atasnya. Dia tidak percaya bahwa wanita di depannya adalah orang yang membutuhkan perlindungan beberapa waktu lalu. Suamiku, kenapa kamu menatapku seperti ini? Sarah menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tidak, tidak apa-apa. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya hanya merasa sedikit linglung. Ini sungguh luar biasa. Sarah meraih tangan Julian dan berkata dengan tegas, suamiku, aku bukan Vas lagi. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Aku bisa membantumu sekarang, oke? Bersambung.